Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Dengannya kita bisa menuntut ilmu, dan salah satunya adalah melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Arab. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang nasbul fi'li al-mudhari'i, yang artinya adalah penasab fi'il mudhari'. Nah, atau penasab fi'il mudhari'. Nah, apa itu penasab? Nah, dalam pelajaran ini pahami dulu bahwasanya nasab itu adalah harokat fathah setelah fi'il mudhari'. Harokat fathah setelah fi'il mudhari'. Jadi yang namanya nasab itu adalah harokat fathahnya. Nah, kemudian ada kenapa bisa nasab. Nah, tentu setelah itu pertanyaannya adalah kenapa bisa nasab? Karena nanti dalam bab ini akan kita pelajari macam-macam huruf yang membuat isim setelahnya itu menjadi nasab. Nah, lebih jelasnya kita masuk dulu ke permisalan-permisalan al-amthilah. Silahkan fokus ke contoh nomor 1. Uridu an uhsina as-sibahata. Uridu an uhsina as-sibahatu, maaf, as-sibahatu ya. Artinya adalah uridu, aku ingin, an uhsina, akan memperbagus, as-sibahatu, yaitu cara berenang. Aku ingin memperbagus cara berenang. Nah, kemudian yang kedua, arju an ya'tadila al-jawu. Arju, aku ingin, an ya'tadila, akan beradaptasi, al-jawu, dengan udara. Maksudnya, aku ingin beradaptasi dengan udara. Nah, kemudian nomor 3, yasurruni antazurona. Yasurruni antazurona artinya yasurruni telah membahagiakan kepadaku, antazurona, akan engkau yang telah datang kepada kami atau mendatangi kami. Kemudian yang keempat, lan akdziba, artinya aku tidak pernah berbohong. Nomor 5, lan yafuzal kaslan, yang artinya tidak beruntunglah orang-orang yang malas. Nomor 6, lan adribal qitta, aku tidak pernah memukul kucing. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6 itu coba kita lihat dulu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3 ada huruf an setelah uridu itu. Nomor 1, uridu an. Nah, kemudian nomor 2, arju an. Nah, kemudian nomor 3, yasurruni an. Nah, huruf an, kemudian setelah huruf an itu
ada huruf fi'il, fi'il mudhari. Nah, artinya bahwa huruf an ketika dimasuki fi'il itu akan huruf an, maka dia menjadi nasab atau menjadi fathah. Coba perhatikan di sana. An sina. Nah, na-nya itu hurufnya nasab atau harokatnya nasab. Kemudian an ya'tadila. Nah, itu nasab menjadi ya'tadila, bukan lagi ya'tadilu. Kalau lazimnya, kalau normalnya adalah ya'tadala ya'tadilu. Karena di situ dimasuki huruf an, maka menjadi ya'tadila. Kemudian nomor 3, an tazurona. Nah, sama. Normalnya zaro yazuru. Yazuru itu normalnya. Atau tazuru itu normalnya. Tapi karena di sini kasusnya dimasuki oleh huruf an, maka menjadi an tazurona. Nah, kemudian begitu kasusnya pada nomor 4 sampai nomor 6. Tapi ini berbeda huruf. Kalau tadi hurufnya an, sekarang lan. Nomor 4, lan. Akliba, 5, lan. Yafuza, lan. Udriba. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pertama huruf lan, kemudian ada fi'il mudhari, kemudian maka fi'il mudhari'nya menjadi nasab atau menjadi fathah. Akdziba, yang asalnya adalah akdzibu. Yafuza, yang asalnya adalah yafuzu, tapi karena dimasuki oleh huruf lan maka menjadi yafuza. Kemudian lan riba. Nah, ini contoh 6 contoh tentang penasab, tentang huruf-huruf penasab. Cuman di sini masih baru 2 huruf ya, yaitu huruf an dan huruf lan. Masih ada huruf penasab lain, yaitu ini dia. Nah, sekarang perhatikan contoh lain, yaitu contoh dari nomor 7 sampai nomor 12. Nah, nomor 7 akan saya bacakan. Idzan tuqima indana. Idzan tuqima indana, yang artinya, jika begitu, kamu bertempat bersama kami, atau jika begitu, kamu menginap bersama kami. Nah, dalam kurung itu perhatikan, itu penjelasannya, karena ini adalah merupakan sebuah jawaban. Idzan itu adalah sebuah jawaban. Kemudian perhatikan yang ada di dalam kurung itu. Tujibu bidzalika man qala sa'azuru madinatakum. Nah, itu adalah jawaban bagi orang yang berkata, aku akan mengunjungi kota kalian. Jadi idzan di nomor 7 ini itu merupakan sebuah respon dari orang yang mengatakan bahwa aku akan mendatangi kota kalian. Maka si A mengatakan bahwa aku akan mendatangi kota kalian. Kemudian si B menjawab, idzan tuqima indana. Jika begitu, kamu menginap di tempat kami. Nah, begitu. Kemudian nomor 8 masih dalam idzan ya. Idzan tarbaha tijaratuka. Idzan tarbaha tijaratuka, yang artinya kalau begitu beruntunglah perdaganganmu, atau jika begitu untunglah perdaganganmu atau daganganmu. Nah, jawaban ini merupakan respon dari orang yang mengatakan sa'akunu aminan. Nah, di contoh nomor 8 paling ujung ada kalimat sa'akunu aminan, yang berarti aku akan menjadi orang yang jujur. Nah, ini merupakan respon dari orang yang berkata seperti itu. Misalkan si A mengatakan, aku akan menjadi pedagang yang jujur. Kemudian si B mengatakan, idzan tarbaha tijaratuka. Jika begitu, kamu akan selalu menjadi untung. Gitu. Nah, kemudian nomor 9 masih idzan. Idzan yafsuda al-hawa'u. Kalau begitu, buruklah al-hawa'u.
udaranya atau sirkulasi udaranya. Nah, ini merupakan sebuah jawaban bagi orang yang mengatakan sa'ughliqu an-nawafidh. Nah, itu di ujung dari nomor 9 ya. Contoh nomor 9 di ujungnya sa'ughliqu an-nawafidh yang mengatakan si A mengatakan aku akan menutup jendela-jendela. Kemudian si B merespon idzan yafsuda al-hawa'u. Jika begitu, maka bisa buruklah udaranya. Nah, itu idzan. Masih ada huruf-huruf yang lain, huruf-huruf nasab yang lain. Nah, jika kita perhatikan dulu dari nomor 7 sampai nomor 9, itu kan fi'ilnya, fi'il mudhari'nya menjadi tuqima, idzan tuqima, nomor 7. Nomor 8, idzan tarbaha. Nomor 9, idzan yafsuda. Nah, bukan lagi tuqimu, tarbahu, yafsudu, itu bukan lagi. Kenapa? Karena dimasuki salah satu daripada huruf nasab, yaitu idzan. Idzan adalah salah satu dari huruf nasab itu. Kemudian nomor 10, kita perhatikan jitu kai ata'allama. Aku datang untuk belajar. Jitu kai ata'allama. Nah, aku datang untuk aku belajar. Kemudian nomor 11, kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu kai atanazzaha. Aku keluar untuk berjalan-jalan. Aku keluar untuk jalan-jalan. Kemudian nomor 12, ata'allamu kai akhdumal watan. Aku belajar untuk dapat melayani negara. Nah, di sini kita lihat bahwasanya huruf kai, ya, kai ata'allama, kai atanazzaha, kai akhdumal watan, itu merupakan juga salah satu dari huruf nasab atau huruf yang membuat fathah pada harokat fi'il mudhari setelahnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, ini pembahasannya al-bahtsu. Yashtamulu kullu mithalin minal amthilati sabiqati ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul ahrufi al-arba'ati. Mengandunglah seluruh permisalan-permisalan di atas fi'il mudhari yang sebelumnya merupakan huruf yang 4. Nah, al-ahrufi al-arba'ah, huruf yang 4. Apa huruf yang 4? Yaitu an, huruf lan, huruf idzan, dan huruf kai. Nah, wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbuqin wahidin min hadhil ahrafi al-arba'ati fi hadhil amthilati wa fi ghairiha wajadtahu mansuban. Nah, jika seandainya kamu atau kita memperhatikan setiap fi'il mudhari atau setiap harokat-harokat fi'il mudhari yang sudah dimasuki oleh 4 huruf tadi, yaitu an, lan, idzan, kai, maka wajadtahu mansuban, maka kamu akan mendapatinya mansub atau nasab atau fathah tadi ya. Jadi dipahami dulu di sini bahwasanya dalam bab ini nasab itu adalah fathah tadi. Nah, kemudian walakin idza hadzafta hadzal ahrafa wajadtal fi'la marfu'an. Nah, jika seandainya kalian menghilangkan dari 4 huruf tadi yaitu an, lan, idzan, kai, maka dia akan menjadi marfu'. Nah, marfu' itu adalah normalnya, yaitu dhammah, ya, seperti itu. Nah, wa min dzalika yufhamu anna hadhil ahrafa tansibul fi'la al-mudhari'a alladhi ya'ti ba'daha. Dan dari sini dipahami bahwasanya huruf-huruf ini menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Nah, jadi kita perjelas lagi ya. Nah, kita ambil contoh satu saja ya. Nah, ini nomor 1 misalkan, uridu an uhsina as-sabaha. Aku ingin untuk memperbagus cara berenangku. Nah, di sini kan uhsina.
normalnya adalah sinu. Tapi karena di sini ada an, maka menjadi sina. Nah, kemudian misalkan ada lagi yang misalkan ini ya, nomor 12 ya. Ata'allamu kai akhdumal watan. Aku belajar untuk melayani negeri, untuk menjadi pelayan negeri, atau misalkan jadi polisi ya, atau misalkan tentara lah. Nah, dia tentara, dia belajar sungguh-sungguh untuk melayani negerinya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kaedahnya. Nah, ini kaedahnya. Yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Dinasobkanlah fi'il mudhari ketika didahului oleh salah satu dari huruf-huruf yang 4 atau huruf nawasib yang ada 4. Apa itu? Wahia, adapun dia itu an, huruf an, lan, huruf lan, idan, huruf idan, dan kai, huruf kai. Nah, ini penasab yang harus diingat bahwasanya ketika dimasuki oleh huruf yang ini, maka dia menjadi nasab atau fathah harokat fi'il mudhari'nya. Nah, perlu diketahui arti-arti dari an, lan, idan, ka itu artinya apa saja. Misalkan kita berbicara an. An artinya adalah bahwa. An artinya bahwa. Kemudian lan artinya tidak akan. Kemudian idan artinya kalau begitu. Kai artinya supaya. Nah, ini ada 4 dalam kitab Nahwu al-Wadhih. Tapi ketika saya membuka referensi-referensi bahasa Arab lain, ternyata masih ada tambahan, yaitu pada huruf li. Nah, li itu artinya adalah agar. Kemudian dalam referensi lain juga ada huruf hatta. Hatta yang artinya adalah ke. Nah, itu juga dalam referensi tersebut, bukan kitab ini ya, dalam referensi yang lain itu disebutkan juga merupakan huruf nawasib atau huruf yang membuat nasab. Contohnya adalah hadis tentang menuntut ilmu, man kharaja fi sabilillahi hatta yarji'a. Nah, hatta yarji'a, man kharaja li talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Nah, jadi hatta yarji'a yang asalnya adalah yarji'u, ketika dimasuki huruf hatta maka menjadi yarji'a. Nah, ini salah satu referensi saja sebagai tambahan wawasan kita. Jadi hatta maupun li maupun an, lan, idan, kai, nah itu juga semuanya adalah huruf nawasib yang 4, maka harus menjadi nasab atau menjadi fathah. Nah, demikianlah pelajaran kita, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi anak-anakku. Semoga dapat selalu diingat dan selalu diamalkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.